Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke anak-anakku, pada video kali ini saya akan membawakan materi matematika wajib tentang penerapan induksi matematika pada rumus penjumlahan barisan bilangan atau yang dikenal dengan istilah deret bilangan. Materi ini adalah untuk matematika wajib kelas 11. Mari kita mulai pembelajaran matematika wajib untuk kelas 11. Pada materi penerapan induksi matematika mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajarannya adalah setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian dapat menggunakan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis yang berupa rumus jumlah barisan atau yang dikenal dengan istilah deret, kemudian keterbagian dan ketidaksamaan. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3, namun pada video kali ini saya hanya akan membahas tentang rumus jumlah barisan atau yang dikenal dengan istilah deret. Uraian materinya dalam penerapannya, prinsip induksi matematika dapat digunakan untuk membuktikan rumus jumlah barisan bilangan atau yang dikenal dengan istilah deret. Nah, untuk ketidaksamaan dan keterbagian bilangan bulat akan dibahas pada video yang berikutnya. Mari kita mulai tentang penerapan induksi matematika untuk rumus jumlah barisan bilangan atau yang dikenal dengan istilah deret. Kita lihat contohnya, atau sebelum kepada contoh, terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang penerapan dari induksi matematika untuk menentukan rumus jumlah barisan bilangan atau deret. Nah, sebelum itu perlu saya ingatkan tentang pengertian yang pertama terkait dengan rumus. Rumus PN artinya adalah jumlahan dari bilangan U1 ditambah bilangan U2 ditambah bilangan U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UN. Ini adalah bilangan anak-anakku. Tapi di sini diberikan sebuah simbol huruf U. Ini dirumuskan sebagai rumus SN. Rumus SN artinya jumlah suku ke N, jadi banyaknya suku ini N. S artinya sub, artinya submit, artinya menjumlah gitu. Nah, sekarang pengertian dari menjumlah yang pertama adalah P1. P1 artinya menjumlah bilangan urutan ke-1. Ke-1 tok. Maka ini diberi simbol S1. Kemudian jika PN-nya diganti dengan 2, maka yang dijumlahkan adalah U1 ditambah dengan U2. Dirumuskan sebagai rumus S2. Nah, kemudian jika N-nya kita ganti dengan 3, maka yang dijumlahkan adalah U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3. Simbolnya adalah S3.
Ini adalah pengertian dari rumus jumlah. Nah, sekarang jika N-nya diganti dengan K, maka rumusnya berubah jadi PK. Yang dijumlahkan apa? Sama, U1 ditambah U2 ditambah U3. Nah, di sini tadi UN, maka di sini berubah jadi UK. Di sini rumusnya apa? SN, karena di sini berubah variabelnya jadi K, maka di sini juga berubah jadi SK. Ini adalah rumus PK. Lalu bagaimana rumus PK plus satunya? Rumus PK plus satunya berarti U1 ditambah dengan U2 ditambah dengan U3 ditambah dan seterusnya sampai dengan UK. Ini adalah rumus dari PK. Nah, karena di sini ditambah 1, maka muncul UK plus 1. Nah, karena di sini K-nya diganti dengan K plus 1, maka rumus jumlahnya menjadi SK plus 1. Ini harus dipahami dulu sama kalian semua. Kalau sudah memahami arti penjumlahan yang seperti ini, insya Allah nanti ke depan untuk contoh soal dan soal-soal yang lain akan terasa mudah. Mari sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soalnya di sini adalah kamu disuruh menggunakan induksi matematis untuk membuktikan rumus jumlah berhingga dari deret aritmatika, di mana deret aritmatika itu mempunyai suku pertamanya adalah A dan bedanya adalah B. Nah, sekarang mari kita lihat. Suku pertama adalah A, bedanya B. Berarti untuk U2-nya, ini U2 adalah A ditambah B. Sedangkan untuk U3-nya, ini disebut U3 adalah A ditambah B ditambah B. Maka menjadi 2B ditambah dan seterusnya ditambah A kali N min 1 kali B. Ini adalah rumus dari PN yang tadi. Nah, kalian disuruh membuktikan bahwa rumus penjumlahan ini itu sama dengan ini nilainya. Jadi, kalau kalian menjumlahkan bilangan-bilangan deret aritmatika seperti ini, bisa digunakan rumus yang sebelah kanan dengan N adalah merupakan bilangan asli. Jawabannya, rumus yang ini kita misalkan sebagai rumus PN, sehingga berlaku A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah dan seterusnya ditambah A plus N min 1 kali B itu sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 kali B. Lalu bagaimana supaya kita bisa membuktikan bahwa rumus yang ada di ruas kiri dan ruas kanan ini benar? Ditempuh 2 langkah. Langkah 1 namanya langkah dasar. Langkah yang kedua namanya langkah induktif. Oke, mari kita selesaikan dengan masing-masing langkahnya, yaitu langkah 1 yang disebut sebagai langkah dasar atau basis step. Nah, tadi ada soalnya adalah baris atau deret aritmatika adalah A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah dan seterusnya ditambah A plus N min 1 kali B. Nah, tugasmu membuktikan bahwa penjumlahan yang ada di ruas kiri
itu benar jika digunakan rumus yang ada di ruas kanan. Benar jika menggunakan rumus yang ada di ruas kanan. Pembuktiannya gimana? Kita ambil yang ruas kiri. Yang ruas kiri kita ambil N-nya 1. Jika N-nya 1, maka menjadi P1 sesuai dengan ketentuan tadi sebelum kita masuk ke penerapan ini, yaitu nilainya apa? Yaitu yang dijumlahkan adalah U1. U1-nya apa? A. Oke, ini pernyataan yang ada di ruas kiri. Nah, sekarang kita membuktikan apakah benar rumus ini jika N-nya itu sama dengan 1. Maka P1 sama dengan, masukkan rumus, N-nya diganti dengan 1. N yang ini diganti dengan 1. Maka diperoleh setengah kali 1 kali 2A plus 1 dikurangi 1 dikali B. 1 kurangi 1, 0. Maka di sini 0 kali B hasilnya 0. Selanjutnya tinggal 2A dikali setengah. Maka di sini 2 dibagi 2 habis, jawabannya tinggal A. Pertanyaan saya, ruas kiri tadi jawabannya apa? A. Ruas kanan jawabannya apa? A. Oh, berarti langkah dasar ini benar. Paham? Sangat mudah sekali nih. Kita lanjutkan dengan langkah induktifnya. Langkah induktifnya adalah sebagai berikut. Tadi rumus PN adalah ini. Yang akan dibuktikan adalah yang ada di ruas kanan. Nah, sekarang ini kan untuk N. Sekarang jika N-nya kita ganti dengan K, maka berubah menjadi PK sama dengan A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah dan seterusnya, ditambah A ditambah K-1 kali B sama dengan setengah K, karena N-nya diganti dengan K, dikali 2A plus K-1 kali B. Ini adalah rumus PK yang ada di ruas kanan. Oke, nah sekarang dari rumus PK ini kamu mempunyai tugas mengubah rumus PK menjadi rumus PK plus 1. PK plus 1-nya maka A ditambah dan seterusnya sampai dengan A ditambah K-1 kali B ini kan sama dengan PK. Nah, ditambah satunya maka muncul pernyataan ini, yaitu K yang di sini diganti dengan K ditambah 1 nih. K ditambah 1 min 1-nya tetap. Oke, ini pernyataan yang ada di ruas kiri. Nah, sekarang pernyataan yang ada di ruas kanan, K ini diganti dengan K plus 1. Nah, K ini juga diganti dengan K plus 1. Sehingga pernyataannya menjadi setengah kali K plus 1 kali 2A plus K plus 1 min 1 kali B. Lalu 1 dikurangi 1 habis, maka tinggal apa? Tinggal K dikali B, muncul KB. Yang depan masih tetap setengah dikali K plus 1 dikali 2A ditambah dengan KB. Oke, pernyataan ini adalah yang ada di ruas kanan. Tugasmu
kamu membuktikan bahwa rumus ini yang ada di ruas kanan itu nanti hasil penguraian dari ini yang ada di ruas kiri itu menghasilkan jawaban seperti ini. Oke, kita mulai saja, yaitu A ditambah dan seterusnya sampai dengan ini, sampai dengan A ditambah K plus 1 kali B. Ini kan PK. PK tadi apa? Setengah K kali 2A ditambah K min 1 kali B. Maka terpindah ke sini. Oke. Ini Mas Mbak, ini adalah rumus dari ini. Oke, kalian perhatikan. Apakah betul? Ya. Nah, rumus yang ini yang A ditambah K plus 1 min 1 kali B adalah rumus yang ini. Nah, tambahannya kita pasang di sini. Oke, ini pindah ke sini. Yang depan diganti, yang belakang diganti. Oke, sekarang mari kita uraikan. Berarti yang depan adalah setengah kali K dikali 2A plus BK, karena B dikali K, B dikali min 1 min B, ditambah yang belakang yaitu 1 dikurangi 1 hasilnya 0, maka A ditambah BK. Selanjutnya setengah K kali 2A menghasilkan AK, setengah K kali BK menghasilkan setengah BK kuadrat, setengah K kali negatif B menjadi setengah BK negatif. Kemudian yang belakang masih tetap A dengan A, BK dengan BK. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi pindah ruas menjadi AK. AK masih tetap, setengah BK kuadrat masih, ditambah setengah BK ditambah A. Oke, karena di sini punya BK, di sini punya negatif setengah. 1 dikurangi setengah menghasilkan setengah BK. Tandanya tadi negatif, karena ini positif jadi positif. Paham? Selanjutnya kita ringkas, yaitu setengahnya kita keluarkan, maka diperoleh setengahnya dikeluarkan, diperoleh kalau ini 1 supaya dikalikan setengah, maka di sini kasih tanda 2. Yang ini setengah kalikan ini 1, yang ini setengah, yang ini 1 dikali setengah menghasilkan 2. Yang setengah dikali BK karena menghasilkan setengah BK. Lalu angka itu kita uraikan menjadi setengah dikali, ini kan 2A, di sini 2A, maka dikali K plus 1 karena sini K, sini tidak ada K-nya. BK plus 1 ditambah dengan 1. Hasilnya adalah setengah dikali K plus 1, BK-nya ini kan K plus 1, K plus 1. Sekarang 2A ditambah BK ini. Sehingga hasil yang ada di ruas kiri itu hasilnya sama persis yang ada di ruas kanan. Berarti pernyataan langkah induktif juga benar, karena langkah yang kiri atau ruas kiri dan ada yang dengan yang ada di ruas kanan menghasilkan rumus yang sama. Langkah dasar terpenuhi, langkah induktif terpenuhi, sehingga rumus pernyataan PN sama dengan ini itu benar untuk rumus setengah kali N dikali 2A ditambah N min 1 dikali B.